Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iman Syafi'i dengan NIM akhir 161 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Baik, yang pertama di sini daftar isi terlebih dahulu. Dan di bagian pertama itu ada konsep dasar restoratif justice. Bagian kedua ada landasan hukum restoratif justice. Bagian ketiga penerapan restoratif justice. Bagian keempat hambatan dalam penerapan. Bagian kelima di sini ada optimalisasi penerapan. Dan di bagian keenam peran keluarga dan masyarakat. Bagian ketujuh regulasi dan koordinasi antar lembaga. Bagian 8 dampak restoratif justice, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Baik, di sini di bagian awal yaitu konsep dasar restoratif justice. Nah, di sini akan menjelaskan definisi dan prinsip kuncinya. Yang pertama adalah metode penyelesaian yang menekankan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, bukan pembalasan. Melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memperbaiki kerusakan akibat kejahatan, bertujuan menegakkan hak-hak anak, mencegah trauma dan stigma, serta mendukung perkembangan anak yang optimal. Dan juga di sini ada perbedaan pendekatannya, yaitu restoratif justice berorientasi pada rehabilitasi, pemulihan hubungan, akuntabilitas pelaku, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dirinya. Nah, di sini ada sistem tradisional. Nah, di sistem tradisional ini tuh berfokus pada penghukuman bagi pelaku melalui sanksi-sanksi dan seringkali mengabaikan pemulihan korban dan kondisi psikologis anak. Selanjutnya, ada landasan hukum restoratif justice. Di sini saya akan mengambil dari sumber-sumber hukum yang ada. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu menjadi dasar hukum utama implementasi restoratif justice di Indonesia. Selanjutnya ada secara eksplisit mewajibkan penyelesaian perkara anak mengutamakan pendekatan restoratif justice, bertujuan untuk memprioritaskan rehabilitasi dan perlindungan anak dibanding penghukuman. Dan selanjutnya di sini ada peran diversi dalam mekanisme restoratif justice. Nah, poinnya adalah pengalihan kasus anak dari sistem peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan. Poin kedua, tujuannya apa? Tujuannya untuk meliputi rekonsiliasi, penyelesaian di luar pengadilan, dan melindungi anak-anak, serta wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan. Selanjutnya di sini ada penerapan restoratif justice. Nah, penerapannya itu pertama melalui proses mediasi, yaitu dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Korban berkesempatan menyampaikan kerugiannya, sementara pelaku mengakui kesalahannya apa aja, serta bertujuan untuk memperbaiki ikatan sosial yang rusak dan mewujudkan perdamaian di lingkungan masyarakat serta di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya ada manfaat pemulihan sosial. Dan manfaat pemulihan sosial itu untuk memberikan korban peluang pemulihan material dan psikologis serta memungkinkan penyampaian perasaan langsung.
dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian perkara untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik-konflik yang akan mendatang. Dan selanjutnya itu membantu mengurangi stigma negatif terhadap pelaku setelah proses peradilan selesai. Baik, selanjutnya di sini hambatan dalam penerapan dan hambatan apa saja yang bisa menghambat. Nah, di sini ada kurangnya pemahaman dari aparat-aparat penegak. Nah, seperti contohnya pemahaman konsep restoratif sendiri itu tidak memahami secara keseluruhan yang bervariasi di antara penyidik, jaksa, dan hakim. Serta prioritas masih cenderung pada penghukum formal, bukan pembinaan anak secara holistik. Jadi tidak bisa membina anak secara holistik. Proses diversi seringkali hanya menjadi formalitas administratif tanpa pemulihan sejati. Selanjutnya, penyelesaian informal dianggap dapat mengurangi kewibawaan hukum dan efek jerah. Dan apa saja stigma sosialnya? Dan stigma sosialnya itu yang pertama ada anak yang berkonflik dengan hukum kerap menerima label negatif dari lingkungan masyarakat. Menghambat proses reintegrasi sosial dan pemulihan kondisi psikologis anak itu sendiri. Dan menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, perasaan tersaing, dan serta isolasi dan isolasi sosial, serta berpotensi meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana di masa depan, yaitu residivisme. Selanjutnya, di sini ada upaya optimalisasi penerapan dan bagaimana cara penerapannya. Dan di sini ada peningkatan kapasitas aparat penegak. Poinnya adalah pendidikan dan pelatihan berkala tentang restoratif justice, diversi, psikolog anak, serta prinsip perlindungan anak. Penguatan kemampuan komunikasi dan mediasi untuk membangun dialog yang konstruktif antara semua pihak. Ya. Jadi, selanjutnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, sini penyebaran pemahaman luas mengenai pentingnya restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dan mengurangi stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui peningkatan pemahaman publik. Serta mendorong dukungan komunitas agar anak tidak tersaing dan termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik yang akan mendatang. Selanjutnya, di sini ada peran keluarga dalam masyarakat. Nah, jadi di sini ada peran kehidupan dalam keluarga untuk masyarakat sekitarnya. Nah, di sini dukungan keluarga sangat penting karena keluarga di sini adalah sebagai fondasi pembentukan karakter, penyediaan perhatian mulai dari kecil hingga pertumbuhannya yang akan datang, serta pembinaan yang sangat esensial. Selanjutnya ada dukungan aktif orang tua selama proses diversi krusial bagi keberhasilan penyelesaian perkara dan pemulihan anak. Nah, jadi edukasi pola asuh yang baik memperkuat keluarga, membentuk anak memperbaiki diri dan berintegrasi secara normal. Jadi, dalam berkeluarga, orang tua adalah poin penting untuk memberikan edukasi dini kepada anaknya, hingga nanti ketika dewasa akan menjadi yang lebih baik dan bisa menjaga dirinya. Dan serta partisipasi terhadap masyarakat. Nah, di sini partisipasi terhadap masyarakat itu keterlibatan masyarakat penting untuk menjaga keharmonisasian sosial dan memastikan penyelesaian perkara yang adil bagi semua. Sosialisasi dan edukasi publik meningkatkan pemahaman tentang restoratif justice, mengurangi penolakan diversi, serta menghilangkan stigma.
dan dukungan komunitas membantu anak merasa terima, termotivasi untuk berubah, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Selanjutnya di sini ada regulasi dan koordinasi antar lembaga. Sini apa saja peraturan-peraturannya dari antar lembaga itu sendiri. Baik, di sini yang pertama itu ada penguatan regulasi. Ya, implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan aturan teknis yang lebih jelas dan seragam. Pemerintah perlu membuat pedoman pelaksanaan tegas untuk memastikan konsistensi penerapan restoratif justice di setiap daerah. Nah, pengawasan terhadap pelaksanaan diversi harus diperkuat untuk menjamin semua tercapainya tujuan semua dari perlindungan anak itu sendiri. Nah, selanjutnya ada koordinasi antar lembaga. Nah, poinnya adalah peningkatan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya sangat krusial. Poin kedua, koordinasi yang efektif akan mempermudah proses diversi dan memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal, serta meminimalkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di lapangan untuk menciptakan sistem yang terpadu dan humanis. Dan selanjutnya di sini ada dampak-dampak restoratif justice. Dan dampak apa saja di sini yang termuat? Yang pertama, ada efektivitas dalam mengurangi angka residivisme. Nah, poinnya adalah mencegah pengulangan tindak pidana melalui rehabilitasi dan pemulihan. Selanjutnya, mengurangi dampak negatif penahanan yang meningkatkan risiko residivisme, memberi kesempatan anak bertanggung jawab dan memperbaiki dirinya sendiri tanpa stigma, menguatkan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat secara positif, serta selanjutnya perlindungan hak-hak anak selama proses hukum itu berlangsung. Yang pertama di sini tuh menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan terlindungi dari trauma. Nah, selanjutnya melindungi anak dan dari tekanan psikis dan hilangnya hak pendidikan. Menguatkan kepentingan terbaik mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap tahap penyelesaiannya, serta mencegah stigma sosial yang dapat menghambat masa depan anak, agar anak itu bertumbuh dengan bisa dewasa dan juga bisa menjadi yang lebih baik. Baik, di sini ada yang terakhir, kesimpulan dari semua yang saya jelaskan dari awal hingga akhir ini. Yang pertama di situ adalah pentingnya restoratif justice bagi kita semua. Yang pertama di sini tuh menekankan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan pembalasan dendam. Jadi sini tuh memulihkan semua korban, dan pentingnya restoratif itu bukan untuk menjadikan balas dendam. Dan poin yang kedua di sini adalah esensial bagi anak karena tahap tumbuh kembang memerlukan perlakuan humanis dan perlindungan khusus. Dan jadi esensi bagi anak sini tumbuh berkembang memerlukan humanis dan perlindungan khusus. Jadi anak di sini berhak untuk tumbuh secara tidak dipaksa dan memerlukan perlindungan khusus dan memperlakukan secara humanis. Nah, selanjutnya melindungi hak anak, meminimalkan stigma, memulihkan hubungan sosial, dan memberi kesempatan memperbaiki dirinya. Nah,
biar anak ini dalam bertumbuh dewasa, dia seiring waktu untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik dan memberikan dirinya kesempatan untuk bisa bersosial dengan sekitarnya. Nah, serta di atas diatur jelas dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 melalui mekanisme diversi yang wajib diupayakan. Nah, dan apa saja rekomendasi pentingnya efektivitas ini? Nah, yang pertama tuh tingkatkan kualitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkala tentang prinsip RJ, sosialisasikan pentingnya RJ kepada masyarakat untuk dukungan dan penghilangan stigma. Perkuat peran dan kepastian pembimbing kemasyarakatan serta pekerjaan sosial profesional. Sediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta ramah anak di semua tingkatan. Optimalkan koordinasi antar lembaga dan perkuat regulasi teknis pelaksanaan diversi. Dan yang terakhir di sini melibatkan aktif keluarga dalam pembinaan dan edukasi untuk menghilangkan stigma sosial. Nah, dan mungkin itu saja penjelasan terkait keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.